Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawapan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 16, ayat 16 sampai 22 dengan tajuk ini, Sukacita Melihat Yesus. Mari kita baca dari ayat yang ke-16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apa artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang ku katakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Dari perbicaraan tentang pelayanan Roh Kudus yang sebelum ini, Yesus kembali kepada perbicaraan tentang dirinya sendiri sekarang. Nah, Yesus mengatakan dalam ayat 16 ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Kata-kata ini telah menjadi frasa utama yang diulang-ulang dalam teks ini. Jadi kita lihat soalan edisi ini sekarang. Yang pertama, apa maksud Yesus? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Soalan kedua, menurut Anda, bagaimanakah reaksi para murid apabila kata-kata Yesus dalam ayat 16 digenapi? Dan bagaimana Yesus akan membantu murid-murid menangani perasaan mereka. Jadi kita balik kepada soalan yang pertama, melihat ayat yang ke-16 ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah, di sini ada 3 kemungkinan maksud Yesus. Yang pertama, Yesus berbicara tentang kematian, tentang kematian yang sudah sangat dekat. Kematiannya pasti akan terjadi. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Sememangnya dalam beberapa jam lagi Yesus akan ditangkap, dipenjarakan, dan dihukum mati di atas kayu salib. Mereka tidak akan dapat melihat Yesus lagi. Dan lepas itu, ayat ini berkata lagi, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Bahagian yang kedua ini akan terjadi selepas beberapa hari kemudian. Yesus akan bangkit dan mereka akan melihat Yesus semula. Dan mereka akan bersukacita melihat Yesus. Maksud kedua, frasa ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah, ini juga boleh bermaksud Yesus akan meninggalkan mereka, tetapi Yesus tetap
akan kembali kepada mereka, yaitu dengan mengirimkan rohnya yang akan tinggal dalam mereka. Dalam Roma 8 ayat 9 mengatakan bahwa roh Allah adalah roh Kristus. Dan sebelum ini, dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata bahwa Yesus harus pergi supaya Roh Kudus dapat datang. Yang sekarang dapat diam dalam setiap orang-orang percaya. Dan inilah kehendak Allah Bapa yang ingin supaya setiap orang dapat diselamatkan dan rohnya, roh Allah dapat tinggal bersama mereka dalam perhubungan yang kekal seperti perhubungan Bapa dan Yesus yang kekal. Jadi sekarang kita boleh memiliki perhubungan yang sama seperti Bapa dengan Yesus. Karena roh Allah yang ada di dalam kita. Jadi ini seharusnya mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Dan yang ketiga, maksud ayat ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan ini juga boleh merujuk kepada kedatangan kali kedua Yesus, terutamanya bagi orang-orang percaya dalam zaman gereja ini, ya, dengan mengatakan kamu akan melihat aku, kamu akan melihat aku. Yesus telah memberi jaminan tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus kali kedua adalah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh semua orang percaya. Dan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi bersukacitalah akan harapan ini. Jadi sekarang soalan yang kedua, menurut Anda, bagaimanakah reaksi para murid apabila kata-kata Yesus dalam ayat 16 ini digenapi? Ya, bagaimana Yesus akan membantu murid-murid menangani perasaan mereka? Dalam ayat 20, Yesus mengatakan mereka akan dipenuhi dengan perasaan yang berduka cita. Ayat ini mengatakan mereka akan menangis dan meratap karena Yesus akan dimatikan. Namun, duka cita mereka hanya sementara sahaja. Ya, sementara sahaja. Yesus berkata, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Dan Yesus kaitkan perasaan mereka seperti seorang perempuan hamil yang mahu bersalin dalam ayat 21 ini. Semua kepedihan, duka cita, dan penderitaan bagi perempuan itu akan berakhir setelah bersalin. Dia akan dipenuhi kegembiraan yang tak terkatakan apabila dapat melihat anaknya dilahirkan. Haleluya. Nah, begitulah juga yang akan terjadi dengan murid-murid Yesus dalam ayat seterusnya, ayat 22 ini. Apabila Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya kepada para muridnya, semua duka cita mereka akan lenyap. Mereka akan dipenuhi sukacita karena dapat melihat Yesus. Ya saudara, melihat Yesus. Mereka juga tidak rasa sedih lagi apabila mereka melihat Yesus diangkat ke surga. Karena mereka telah dapat ingat kembali semua yang telah diajarkan kepada mereka sebelum ini. Nah, saudara, dalam ayat-ayat terakhir dalam Injil Lukas, dalam Lukas 24 ayat 50 hingga 53 ini telah mencatatkan sukacita mereka dan langsung menggenapi kata-kata Yesus. Ya, saya akan bacakan Lukas 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah. Haleluya. Nah, begitu juga dengan Yohanes 20:20 mencatat, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Wow, melihat Tuhan dan mereka bersukacita. Haleluya. Ya saudara, adakah kita berasa sukacita setiap kali kita datang kepada Yesus? Adakah kita berasa sukacita apabila kita dapat membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan? Adakah kita bersukacita dapat mengenal Tuhan? Haleluya. Ataupun adakah hati kita terganggu atau tak rasa senang hati apabila kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup? Adakah kita terganggu, tak rasa senang hati apabila kita sudah jauh dari Tuhan? Adakah kita rasa itu? Saudara, murid-murid Yesus bersukacita apabila mereka melihat Yesus. Ya, Yesus yang akan mereka lihat nanti. Bukan lagi Yesus yang akan mati. Ya, bukan lagi Yesus yang akan menjadi korban seperti anak domba. Yesus yang mereka lihat nanti adalah Yesus yang telah bangkit. Yesus yang telah mulia. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Amin. Yesus yang bertakhta dan memerintah. Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi seluruh dunia. Dan yang akan membawa kemenangan kepada orang-orang percaya. Amin. Ya, sukacita melihat Yesus. Dalam Wahyu bab 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Haleluya. Inilah kedatangan Yesus yang kali kedua, yaitu kedatangannya yang pasti. Itulah sebabnya ayat ini berkata, lihatlah. Kedatangannya itu adalah pasti. Dengan itu saudara, marilah kita terus menunjukkan hati dan mata kita kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Ya saudara, sememangnya dalam Yesus ada harapan. Walaupun murid-murid Yesus akan mengalami duka cita, penganiayaan, dan sebagainya lah. Mereka tidak putus asa. Mereka tetap berharap. Ingatkah saudara ketika Paulus dan Silas dipenjarakan, mereka masih dapat menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Sehingga terjadi gempa bumi di tempat mereka. Pada masa itu mereka tidak dapat melihat Yesus. Tetapi mereka percaya Yesus ada bersama mereka. Dan karena itu mereka dapat bersukacita. Walaupun dalam keadaan yang susah. Walaupun dalam keadaan yang terjepit dalam penjara. Haleluya. Inilah dia saudara, sukacita dan damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan Yesus. Sukacita dan damai sejahtera yang bukan yang dari dunia, tetapi yang ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, yang akhirnya dalam ayat terakhir petikan ini, Yesus memberitahu murid-muridnya, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Wow, saudara, ini adalah janji yang begitu kuat. Sukacita kita adalah sukacita yang teguh, dijamin Yesus sendiri. Apabila murid-murid Yesus melihat Yesus, duka cita berubah menjadi sukacita. Haleluya. Dalam konteks ini saudara, kunci untuk mengatasi segala duka cita dan kesusahan hidup adalah dengan melihat Yesus. Wow. Saya ulang ini sekali lagi. Kunci untuk mengatasi segala duka cita dan kesusahan hidup adalah melihat Yesus. Nah, itulah sebabnya Paulus dapat berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya saudara, bersukacitalah. Sekalipun sekarang kita tidak
melihat Yesus. Tetapi kita tahu Yesus tetap berada bersama kita. Malah Yesus diam di dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Allah Bapa yang maha kuasa dan yang maha mulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji Yesus yang menjanjikan sukacita yang kekal dengan berkata tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacita kami. Sukacita kami adalah kekal dalam Yesus Kristus. Maka Bapak, kami berdoa khususnya untuk mereka pendengar yang rasa tertekan sekarang, yang terdesak atau dalam apa jua kesusahan. Kiranya mereka pada saat ini menunjukkan mata mereka kepada Yesus, mata melihat Yesus dan tidak melihat kepada keadaan. Dan sukacitamu, damai sejahteramu, dan kekuatanmu akan menjamah mereka, meneguhkan mereka. Haleluya. Engkaulah Allah yang dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terus mengasihi-Mu ya Bapa. Dan karena itu, karena harapan kami adalah dalam Tuhan, firman-Mu berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.